Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Dewi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita. Subtema yang kedua, perubahan lingkungan, kegiatan yang keempat. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian ketahui yaitu menelaah keragaman sosial budaya masyarakat, kemudian tujuan pembelajarannya. Setelah melalui kegiatan melihat video pembelajaran, kalian mampu menceritakan keanekaragaman adat istiadat dalam masyarakat dengan benar. Sedangkan materi pembelajaran yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang pengertian kebudayaan, kemudian yang kedua tentang wujud kebudayaan, yang ketiga tentang keragaman sosial budaya dalam masyarakat Indonesia, sedangkan yang terakhir yang keempat yaitu tentang sistem kekerabatan. Pastikan kalian untuk menyimak video pembelajaran ini sampai selesai ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu pengertian kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Sedangkan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Materi yang kedua yaitu tentang wujud kebudayaan. Apa saja wujud kebudayaan? Wujud kebudayaan bisa berupa gagasan atau wujud ideal, kemudian aktivitas atau tindakan, dan yang terakhir yaitu wujudnya berupa artefak atau karya. Mari kita kupas satu persatu. Gagasan atau wujud ideal itu adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan yang sifatnya abstrak atau tidak bisa diraba dan disentuh. Wujudnya terletak dalam kepala atau dalam pemikiran warga masyarakat. Contohnya, adat istiadat, aturan, dan tata krama. Selanjutnya, aktivitas atau tindakan, yaitu kebudayaan yang berbentuk tindakan berpola dari manusia dalam suatu masyarakat. Wujud kebudayaan ini disebut juga dengan sistem sosial yang terdiri atas aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya. Contohnya, pola hidup gotong royong dan upacara adat. Selanjutnya, artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Wujudnya benda atau hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Artefak adalah wujud kebudayaan yang sifatnya paling konkret. Contoh dari artefak yaitu alat musik tradisional, senjata tradisional, dan rumah-rumah adat.
adat. Materi yang ketiga yaitu tentang keragaman sosial budaya dalam masyarakat Indonesia. Kalian sudah mengenal bahwa masyarakat Indonesia mempunyai keragaman sosial budaya yang sangat beragam sekali. Di antaranya, contoh keunikan desa-desa di Indonesia, tradisi daerah di Indonesia, rumah-rumah adat yang ada di Indonesia, dan juga mata pencarian masyarakat Indonesia yang sangat berbeda-beda. Mari kita kupas satu persatu. Keunikan desa-desa di Indonesia. Ini yang pertama yaitu Desa Tenganan. Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Aga atau desa asli suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Keunikan desa yang kedua yaitu Desa Trunyan. Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau yang disebut dengan ngaben atau ngaben ya. Namun di Desa Trunyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam goa, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mepasah. Selanjutnya, keunikan desa yang ada di Indonesia, contohnya yaitu Desa Penglipuran. Desa Penglipuran terletak di Kabupaten Bangli, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat Desa Penglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat Desa Penglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan odalan serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Tradisi-tradisi daerah di Indonesia, contohnya yang pertama yaitu Rasulan. Rasulan adalah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka mengenal tradisi Rasulan. Kegiatan Rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Contoh yang kedua yaitu tradisi sedekah bumi. Biasanya masyarakat di daerah pegunungan mengadakan upacara adat sedekah bumi, misalnya di daerah Pati, Blora, Jawa Tengah. Contoh yang ketiga yaitu tradisi sedekah laut. Biasanya masyarakat di daerah pantai mengadakan upacara adat sedekah laut atau labuhan atau larungan. Misalnya di daerah pantai Gunung Kidul, Telaga Sarangan, daerah Ngeber, dan lain-lain. Rumah-rumah adat di Indonesia. Contoh rumah adat di Indonesia yang pertama yaitu rumah betang. Rumah adat suku Dayak Kalimantan Barat ini dinamakan rumah betang. Rumah adat berbentuk panggung karena di daerah tersebut banyak sekali binatang buas. Contoh rumah adat yang kedua yaitu Bolon. Rumah adat Bolon merupakan rumah adat suku Batak, Sumatera Utara. Rumah dengan ketinggian mencapai 1,7 meter ini dulunya digunakan sebagai tempat tinggal para raja.
Namun seiring perubahan zaman, rumah ini banyak dibangun sebagai tempat tinggal masyarakat suku Batak. Rumah adat Bolon berbentuk rumah panggung. Tujuannya agar bagian kolong dari rumah ini bisa digunakan untuk tempat pemeliharaan hewan seperti ayam atau kambing. Contoh rumah adat yang ketiga adalah Honai. Bentuknya bundar, atapnya jerami, dan pintunya mungil sekali. Inilah Honai, rumah adat suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Mata pencaharian atau pekerjaan. Masyarakat Indonesia itu sangat beragam sekali ya. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai bekerja sebagai nelayan, pedagang, petani garam atau petambak. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi umumnya bertani sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman perkebunan. Misalnya teh. Kemudian masyarakat yang tinggal di dataran rendah umumnya juga bertani padi, jagung, ketela, dan lain-lain. Materi yang keempat yaitu tentang sistem kekerabatan. Berbagai suku bangsa di Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda. Sistem kekerabatan itu misalnya adalah matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Mari kita kupas satu persatu. Sistem kekerabatan yang pertama yaitu sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem keturunan berdasarkan garis ibu. Contohnya seperti suku bangsa Minangkabau. Kemudian yang kedua, sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem keturunan berdasarkan garis ayah. Contohnya seperti suku bangsa Batak, Bali, dan Papua. Sedangkan yang ketiga, sistem kekerabatan bilateral, yaitu sistem kekerabatan berdasarkan garis ayah dan ibu secara bersama-sama. Sistem kekerabatan ini digunakan di sebagian besar suku bangsa di Indonesia. Demikian video pembelajaran kita hari ini, tema 8, subtema 2, kegiatan yang keempat. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.